Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadan nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Para jamaah sekalian, rahimani wa rahmakumullah. Pada kesempatan sebelumnya kita sampai pada ayat 131 dari surah Al-An'am ya. Maka pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan ya dari ayat 132 ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walikullin darajatum mimma 'amilu wa ma rabbuka bighafilin 'amma ya'malun. Wa rabbukal ghaniyyu dzur rahmah Iyasha yudhibkum wa yastakhlif min ba'dikum ma yasha'u kama ansha'akum min dzurriyyati qaumin akharin. Innama tu'aduna la'at wa ma antum bimu'jizin. Qul ya qaumi i'malu ala makanatikum inni 'amil fasawfa ta'lamuna man takunu lahu 'aqibatud dar innahu la yuflihudz zalimun. Wa ja'alu lillahi mimma dzara'a minal harthi wal an'ami nasiba faqalu hadza lillahi biza'mihim wa hadza lisyurakaina fama kana lisyurakaihim fala yasilu ilallah wa ma kana lillahi fahuwa yasilu ila syurakaihim sa'a ma yahkumun. Wa kadzalika zayyana likatsirin minal musyrikina qatla auladihim syuraka'uhum liyurduhum waliyalbisu alaihim dinahum walau sya'allahu ma fa'aluhu fadharhum wa ma yaftarun. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walikullin darajatum mimma amilu. Walikullin, dan bagi masing-masing orang, bagi masing-masing darajatum mimma amilu. Darajat kedudukan ya. Mimma amilu sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Di dalam ayat tafsir dikatakan akhbara ta'ala anna likulli amilin min khairin aw syarrin darajatum mimma amilu. Darajatum mimma amilu. Allah memberitahukan bahwa setiap orang yang beramal, baik amalannya baik atau buruk, dia akan mendapatkan derajat, kedudukan ya sesuai dengan amalnya. In kana al-amalu sholihan, jika amalnya soleh, fahiya darajatum fil jannah, maka dia mendapatkan derajat di surga. Wa in kana al-amalu syai'an fasida, tapi sebaliknya jika amalnya itu buruk, amalnya itu rusak, maka begitu pula dia akan mendapatkan kedudukan di dalam neraka ya. Tentu ini akan sesuai dengan ilmunya Allah ya terhadap amalan setiap orang yang beramal ya. Ibnul Jauzi mengatakan
Innama sumiyat darajat litafaduliha fil irtifa'i wal inhitat, ya. Disebut darajat karena adanya perbedaan dalam tinggi rendahnya, ya. Sebagaimana ya kata fadul ad-durj ad-durj, ya, sebagaimana perbedaan tangga. Ya, tangga itu kan ada anak tangga, ya. Meskipun sama-sama di atas, itu kan antara anak tangga satu dengan yang lainnya beda, ya. Nah, jadi berbeda-beda, ya. Disebut darajat itu karena memang tidak sama. Bahkan di dalam surga sendiri juga tidak sama, ya. Di surga itu dalam satu riwayat disebutkan bahwa fil jannati mi'atu darajah. Di dalam surga itu ada 100 tingkatan, 100 derajat. Ma baina kulli darajataini kama bainas sama'i wal ard. Di antara dua derajat, di antara dua tingkatan itu seperti jarak antara langit dan bumi. Wal firdausu a'la darajatan. Dan firdaus itu adalah yang paling tinggi, ya, tingkatannya, ya, yang paling tinggi tingkatannya. Dan karena itu, ya, Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita semuanya, idza sa'altumullaha fas'aluhu al-firdaus. Jika kalian hendak meminta kepada Allah, maka mintalah kepada Allah firdaus. Jadi kalau minta masuk surga itu minta yang paling tinggi sekalian. Jangan minta, ya Allah masukkan surga meskipun yang paling rendah, meskipun di emperannya, jangan. Minta sekalian, minta firdaus. Minta yang paling tinggi. Ya tentu setelah kita minta demikian, kita berusaha menyesuaikan, memantaskan diri agar kemudian amal kita itu sesuai dengan permintaan. Tapi ketika minta yang paling tinggi. Jadi di surga pun bertingkat-tingkat, sebagaimana di neraka juga bertingkat-tingkat, ya. Di neraka itu ada yang paling atas itu didiami oleh umatnya Muhammad, ya, umat yang tentu yang maksiat. Kemudian nanti tingkatan kedua orang Nasrani, tingkatan ketiga orang Yahudi, tingkatan keempat di bawah, ya, ini ke bawah maksudnya Sabiun, terus yang kelima ke bawah ini adalah orang Majusi, terus yang keenam ke bawah yaitu orang-orang musyrik Arab, dan yang ketujuh nanti yang paling bawah itu adalah orang-orang munafik. Jadi sebagaimana di surga juga bertingkat-tingkat, antara orang yang beramal baik dengan buruk beda, yang baik dapat baik, yang buruk dapat buruk. Nah di surga yang baik pun beda-beda, ya, beda-beda levelnya, tingkatannya, kedudukannya. Sebagaimana di neraka juga beda-beda. Orang munafik paling bawah, sama-sama neraka, ada yang paling bawah, paling intip, paling bawah sekali. Tapi ada juga yang bagian atas, ya, ada juga nanti dimasukkan di tempat yang paling rendah juga ada, ya. Jadi walikullin darajat, ya. Nah, kita kembali pada ayat tadi, walikullin darajatum mimma amilu, dan bagi masing-masing, ya, masing-masing di sini maksudnya adalah manusia juga jin, ya, masing-masing mereka mendapatkan kedudukan mimma amilu sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Kalau baik ya dapat balasan baik, kalau buruk ya dapat balasan buruk. Wa ma rabbuka bighafilin amma ya'malun. Ya, wa ma rabbuka, dan tidaklah Tuhanmu, tidaklah Allah bighafilin lalai, ya, amma ya'malun, terhadap apa yang mereka kerjakan. Jadi Allah itu tidak lalai terhadap yang dikerjakan hamba-hambanya, ya. Di kalimat ini ada tahdidun wa wa'idun. Di satu sisi ada ancaman, di sisi yang lain juga ada janji. Bagi orang yang maksiat, maka kalimat wa ma rabbuka bighafilin amma ya'malun ini mengandung ancaman, ya, mengandung ancaman. Meskipun tidak dilihat orang, tidak diketahui orang, tapi Allah tidak lalai. Allah lihat, Allah perhatikan, Allah catat, dan akan diberikan balasan sesuai dengan amalnya, sesuai dengan perbuatannya. Begitu pula orang yang berbuat baik, mungkin tidak diketahui orang, tidak diapresiasi orang, tapi Allah tahu. Allah mengetahui semua yang dilakukan hambanya, dan Allah akan berikan balasan sesuai dengan kebaikannya. Jadi wa ma rabbuka bighafilin amma ya'malun ini di satu sisi ada ancaman, tapi di sisi yang lain juga ada mengandung makna janji.
Wa rabbuka, dan Tuhanmu, yaitu Allah Al-Ghani, Al-Ghani, yang maha kaya. Ya, biasa terjemahan umum begitu ya. Tapi makna daripada Al-Ghani itu adalah walladzi la yahtaju ila ghairihi, ya, yaitu zat yang tidak membutuhkan yang lain, ya. Ya, kalau ada makhluk disifati, dijuluki ghani, itu ghani yang tidak hakiki. Ghani yang bahasa ulama itu idhofi, ya, tidak hakiki. Tapi kalau Allah disifati dengan ghani, itu ghaninya itu hakiki. Benar-benar ya ghani. Allah itu tidak butuh makhluknya, tidak butuh ibadah makhluknya. Bahkan makna daripada ghani itu adalah tanfa'uhu ta'atu wala tadurrul ma'siyatu. Ketaatan tidak memberikan manfaat apapun untuk Allah, dan kemaksiatan juga tidak akan merugikan Allah sedikit pun. Tidak akan memberikan madarat sedikit, tidak merugikan, tidak mengurangkan apapun. Ya, itu makna daripada Al-Ghani. Dzur-Rahmah. Dzur-Rahmah. Dzur-Rahmah itu diartikan dzut tafaddul at-tam, memiliki anugerah yang sempurna. Dzur-Rahmah juga diartikan penuh rahmat. Penuh rahmat. Ibnu Abbas berkata, dzur-rahmah bi auliya'i wa ahli ta'atihi. Ibnu Abbas mengatakan bahwa Allah itu penuh rahmat, dan rahmatnya itu diberikan kepada wali-walinya, kepada orang-orang yang taat kepadanya saja. Tapi selain beliau mengatakan wa qala ghairuhu bi jami'il khalqi, yaitu diberikan kepada semua makhluknya. Jadi bukan hanya orang yang taat saja, bertakwa saja, orang yang menjadi aulianya Allah saja, walinya Allah saja, tetapi bijami'il khalq, ya, semua makhluknya. Wa min rahmatihi, dan bagian daripada bentuk rahmat Allah itu adalah takhirul intiqam minal mukhalifin. Ya, Allah itu mengakhirkan hukuman, mengakhirkan balasan untuk orang-orang yang menentangnya. Harusnya orang yang menentang dan diketahui menentang harusnya dapat hukuman. Nah, Allah tidak seperti itu, tidak selalu begitu. Nah, jadi ada orang melanggar, Allah juga tahu, karena tidak ada yang terjadi kecuali Allah tahu. Nah, setiap pelanggaran Allah tahu, tapi tidak semua pelanggaran itu langsung dihukum saat itu juga. Ditunda, orang itu masih dikasih kesempatan untuk memperbaiki diri, untuk bertaubat. Nah, itu bagian daripada apa? Rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di antara ulama mengatakan bahwa diutusnya Rasul, ya, diutusnya para Rasul itu adalah juga salah satu wujud daripada kasih sayang Allah, rahmat Allah kepada hamba-hambanya. Jadi diutusnya Rasul, diturunnya kitab itu bukan untuk kemanfaatan Allah. Allah tidak mendapatkan manfaat dari itu, tapi itu adalah bagian daripada wujud kasih sayang Allah, ya, litarahumihi alal ibadah, ya. Bagian daripada wujud kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Kemudian kalimat berikutnya, iyasha yudhibkum. Iyasha yudhibkum. Jika dia menghendaki, jika Allah menghendaki, yudhibkum, dia akan memusnahkan kalian. Artinya jika Allah menghendaki, Allah bisa membinasakan kalian, ya, sampai kepada akar-akarnya, sampai habis-habis. Siapa yang dimaksud? Yaitu para pelaku maksiat. Orang-orang yang senantiasa ingkar kepada Allah, maksiat kepada Allah, taat kepada Allah, tidak taat kepada Allah, itu diberikan warning, ya. Iyasha yudhibkum, ya. Jika Allah menghendaki, Allah bisa membinasakan kalian, ya, memusnahkan kalian sampai habis-habis, sampai ke akar-akarnya, ya. Ya. Wa yastakhlif min ba'dikum ma yasha, ya. Dan Allah akan ganti, ya, min ba'dikum, sesudah kalian, maksudnya sesudah kalian habis-habis, sudah kalian musnah, Allah akan ganti, ya, dengan apa yang dikehendakinya. Diganti dengan yang lebih baik, dengan yang lebih taat, ya. Ya, di dalam Shafat Tafasir dikatakan wa ata bi khalqin akhar amsala minkum atwa. Allah bisa mendatangkan makhluk yang lain yang lebih baik dari kalian dan lebih taat
daripada kalian. Kama ansa'akum min dzurriyyati qaumin akharin. Sebagaimana dia menjadikan kalian dari dzurriyyati qaumin akharin, dari keturunan golongan yang lain. Min dzurriyyati qaumin akharin, dari keturunan golongan yang lain. Ya. Maksudnya sebagaimana Allah telah menciptakan kalian, telah mengawali penciptaan kalian setelah penciptaan golongan lain sebelum kalian. Ya. Abu Hayyan berkata, wa tadammanat al-ayatu at-tahdhira min batshillah fi ta'jil bil ihlak. Ya. Ayat ini mengandung peringatan akan tindakan Allah. Ya. Bahwa Allah bisa saja membinasakan, ya, menghancurkan dengan segera. Jadi kama ansa'akum min dzurriyyati qaumin akharin, sebagaimana dia menjadikan kalian dari keturunan, ya, qaumin akharin, kaum yang lain, golongan yang lain. Innama, ayat berikutnya, innama tu'aduna la'atin. Ya. Innama tu'aduna la'atin. Sesungguhnya apa yang tu'aduna dijanjikan kepada kalian, la'atin pasti akan datang, pasti akan tiba, pasti akan terjadi. Jadi apapun yang dijanjikan oleh Allah kepada kalian, datangnya kiamat, hari di mana manusia akan dikumpulkan, hari kebangkitan, hisab, jaza, surga, neraka, itu semua pasti akan datang, akan terjadi, ya, akan terjadi, ya. Tidak bisa tidak. Wa ma antum bimu'jizin, wa ma antum, dan tidaklah kalian bimu'jizin, mampu menolaknya, ya. Tidak ada di antara kalian yang dapat menolak kudrah Allah, kekuasaan Allah. Tidak ada yang sanggup, ya, menolak atau menghindar dari azab Allah, ya, meskipun mungkin berusaha lari, mungkin berusaha menghindar, tidak akan ada yang sanggup. Wa ma antum bimu'jizin. Kemudian ayat 135, Qul artinya katakanlah. Ini perintah Allah kepada Nabi Muhammad. Qul, katakan hai Muhammad, ya, kepada siapa? Untuk siapa? Kepada mereka, kepada kaummu. Ya qaumi, wahai kaumku, i'malu, berbuatlah kalian, lakukanlah oleh kalian, ala makanatikum, sesuai dengan kedudukan kalian, ya, sesuai dengan kedudukan kalian. Ini memang bentuknya perintah, tapi ini perintah bukan untuk dikerjakan, ya. Ini perintah mengandung ancaman. Perintah yang mengandung apa? Mengandung ancaman, ya. Mengandung ancaman. Jadi ini bukan perintah biasa, tapi ini perintah yang mengandung ancaman, ya. Apa perintahnya? I'malu ala makanatikum. Berbuatlah, ya, sesuai keinginan kalian, sesuai dengan kedudukan kalian, ya. Dalam tafsir itu, kalau kita baca terjemahan kadang-kadang nggak paham, ya. Dalam tafsir itu dikatakan, ya qaumi uthbutu ala kufrikum, wahai kaumku, tetaplah kalian dalam kekufuran kalian, wa mu'adatikum, dan juga dalam permusuhan kalian, penentangan kalian li kepadaku. Jadi tetaplah, silakan, kalau dikasih tahu tidak taat, diperintah tidak mau ikut, dilarang malah menentang, silakan. Tetap dalam kekufuran kalian, dalam penentangan kalian. Wa'malu ma antum amilun, ya, kerjakan sesuai dengan yang kalian ingin kerjakan, ya. Jadi ini perintah tapi maknanya ancaman. Seperti firman Allah yang berbunyi, i'malu ma syi'tum, kerjakan apa yang kalian kehendaki untuk kalian kerjakan, ya. Ini kan seperti misalnya orang tua, ya, melarang anaknya pergi, ya, dengan alasannya itu nggak boleh pergi, tapi anaknya masih mau pergi, maka orang tua kadang terus kesel, ya udah silakan pergi sana, silakan pergi. Nah, itu bukan perintah benar-benar untuk pergi, tapi mengandung ancaman, ya. Nah, ini Allah juga demikian, memerintahkan Rasulnya untuk mengatakan
Qul ya qaumi i'malu ala makanatikum. Ya, hai Muhammad, katakan kepada kaummu, wahai kaumku, i'malu ala makanatikum. Ya, lakukanlah sesuai dengan kedudukan kalian. Ya, tetaplah kalian dalam kekufuran, tetaplah kalian dalam penentangan kalian padaku. Ya. Inni amil, sesungguhnya aku pun amilun, aku juga akan melakukan. Aku juga akan berbuat, aku juga akan mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah kepadaku. Apa yang diperintahkan oleh Allah kepadaku? Yaitu tetap dalam agama, sabar dalam agama, istiqomah dalam keimanan, dalam keyakinan. Jadi ini perintah Allah kepada Rasul, tapi perintah litahdid, ya, litahdid. Kemudian lanjutannya adalah fasaufa ta'lamuna man takunu lahu aqibatud dar. Fasaufa, maka kelak ta'lamuna, kalian akan mengetahui, man takunu lahu, siapa yang akan memperoleh aqibatud dar, ya. Aqibatud dar, ya. Kesudahan yang baik, ya, atau tempat terbaik di akhirat. Di sini dalam tafsir dikatakan fasaufa ta'lamuna ayyuna takunu lahu al-aqibatu al-mahmudatu fid daril akhirah. Anahnu am antum? Kalian akan tahu siapa di antara kita yang akan mendapatkan kesudahan yang baik di akhirat. Kamikah atau kalian? Ya. Jadi silahkan, kalau kalian mau tetap kufur silahkan. Nah, kalian nanti pada saatnya akan tahu siapa yang akhirannya baik, yang ujungnya adalah kebaikan, ya. Innahu la yuflihuz zalimun, innahu, sesungguhnya, ya, la yuflihuz zalimun, la yuflihu, tidak akan beruntung az-zalimun, orang-orang yang zalim, ya. Jadi tidak akan beruntung orang-orang yang di dunia zalim, tidak taat kepada Allah, melanggar, ya, karena pelanggaran, kemaksiatan itu hakikatnya adalah perbuatan zalim. Nah, orang yang zalim itu tidak akan beruntung, ya. Nah, di antara ulama mengatakan bahwa kalimat innahu la yuflihuz zalimin ini adalah salah satu bentuk peringatan yang kelihatannya itu lembut, ya, lembut, tapi sangat keras, ya, tapi isinya sangat berat, ya, sangat berat, dan diucapkan dengan penuh kepercayaan diri bahwa Nabi Muhammad yang menyampaikan tadi itu, ya, sebagai pemberi peringatan itu yakin bahwa dirinya dalam kondisi yang benar, dalam posisi yang benar, sementara yang diingatkan itu dalam posisi yang batil, yang salah, ya, yang salah. Innahu la yuflihuz zalimun, sesungguhnya tidak akan beruntung orang-orang yang zalim. Kemudian waja'alu lillahi mimma dzar'a minal harthi wal an'ami nasiba. Waja'alu, dan mereka menjadikan, lillahi, untuk Allah, mimma dzar'a, dari apa yang ditanam, minal harsi, berupa tanaman, wal an'ami, dan hewan, ya. Jadi mereka menjadikan untuk Allah sebagian hasil tanaman, ya, dan juga wal an'am, hewan maksudnya hewan ternak, kerbau, onta, sapi, begitu, ya, atau kerbau, sapi, kambing, yaitu al an'am, ya. Nasiban, bagian. Jadi mereka menjadikan atau menyediakan sebagian hasil tanaman dan hewan itu bagian untuk Allah. Ya, jadi orang musyrik itu, ya, menetapkan sebagian dari tanaman maupun hewan yang mereka miliki itu satu bagian untuk Allah, yang biasanya kalau bagian untuk Allah itu diberikan pada berhala-berhala. Kalau yang bagian untuk Allah itu biasanya diperuntukkan untuk fuqara, untuk orang fakir, untuk tamu-tamu, ya. Tapi yang bagian yang dianggap mereka itu diperuntukkan untuk berhala itu biasanya diberikan dinikmati oleh penjaga berhala, dinikmati oleh yang merawat patung-patung itu. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ja'alu lillahi mimma dzara'a minal harthi wal an'ami nasiba,
ini adalah bentuk celaan dari Allah untuk orang-orang musyrik yang membuat kebid'ahan, membuat kekufuran dan kesyirikan. Karena itu kan bentuk-bentuk kesyirikan, bentuk-bentuk kekufuran. Jadi ketika Allah berfirman dengan ini, konteksnya adalah mencela mereka. Ya. Orang-orang musyrik membuat sekutu-sekutu untuk Allah. Padahal semua itu adalah ciptaan Allah. Ya. Tidak seharusnya mereka membuat sekutu-sekutu bagi Allah. Faqalu, lalu mereka berkata, hadza lillahi bizamihim. Mereka mengatakan ini adalah untuk Allah. Ya, bizamihim, menurut sangkaan mereka, menurut anggapan mereka. Kenapa disebut bizamihim? Kenapa dikatakan sebagai anggapan mereka belaka? Karena Allah tidak pernah meminta mereka melakukan itu. Allah tidak mensyariatkan yang demikian. Ya, ucapan mereka ini bagian Allah itu adalah ucapan tanpa disertai dalil, tanpa disertai bukti adanya syariat yang demikian. Ya. Karena memang kebanyakan yang diucapkan itu hanya sebatas anggapan dalam kedustaan. Wa hadza li syurakaina, dan yang ini ya, ini adalah untuk berhala-berhala kami. Bagian yang ini untuk Tuhan-Tuhan kami, untuk berhala-berhala kami. Kata Ibnu Abbas, jadi mereka, yakni musuh-musuh Allah itu jika menanam tanaman atau memiliki buah-buahan, mereka jadikan untuk Allah satu bagian dan untuk berhala satu bagian yang lain. Nah, yang menjadi bagian berhala itu dijaga betul ya, dihitung betul, diperhatikan betul. Ya. Jika ada yang menjadi bagian Allah itu jatuh ya. Jatuh misalnya itu digabungin ke bagian untuk berhala. Alasan mereka Allah itu udah enggak butuh. Allah itu udah enggak membutuhkan, sedangkan berhala itu yang lebih butuh. Ya. Tapi kalau sebaliknya misalnya bagian yang mereka anggap itu bagian berhala, terus misalnya jatuh, dikembalikan lagi, digabungkan lagi ke awalnya. Ya, untuk berhala gitu ya, enggak diperuntukkan yang lain. Ya. Maksudnya tidak sebagaimana memperlakukan terhadap bagian yang mereka anggap itu milik Allah tadi. Fama kana li syurakaihim fala yasilu ilallah. Ya. Maka apa yang menjadi bagian untuk berhala-berhala mereka tidak akan sampai kepada Allah. Wa ma kana lillahi fa huwa yasilu ila syurakaihim. Dan apa yang menjadi bagian untuk Allah fa huwa yasilu ila syurakaihim. Ya. Maka akan sampai kepada berhala-berhala mereka. Jadi yang menjadi bagian Allah itu sampai kepada berhala tadi. Ada yang jatuh, ya terbawa angin misalnya, buahnya jatuh, yang itu tadinya itu sudah diniatkan untuk Allah, ya kalau jatuhnya itu atau jatuhnya itu ke tempat yang itu dianggap sebagai bagian berhala, ya udah digabungin, jadi sampai kepada berhala mereka, tapi tidak sebaliknya. Nah, makanya itu yang dikatakan oleh Mujahid ya, bagian Allah yang diterpa angin dan bercampur ke bagian berhala dibiarkan. Nah, berbeda dengan jika sebaliknya. Termasuk jika datang paceklik, mereka orang-orang musyrik itu makan yang menjadi bagian yang seyogyanya itu diperuntukkan untuk Allah. Ya. Tapi yang untuk bagian berhala dijagain betul ya. Tidak boleh dicolek sedikit pun. Tidak boleh diambil sedikit pun ya. Kecuali memang diperuntukkan untuk yang jagain ya, yang merawat berhala-berhala tadi. Sa'ama yahkumun, sangat buruk ketetapan mereka itu. Ketetapan yang buruk, yang tidak adil ya. Pertama, memang Allah tidak mensyariatkan, itu adalah bentuk-bentuk kesyirikan ya. Di sisi yang lainnya perlakuan mereka enggak imbang ya, enggak adil tadi. Wa kadzalika zayyana likatsirin minal musyrikin qatla auladihim syuraka'uhum. Wa kadzalika, dan demikianlah zayyana ya, menjadikan terasa indah likatsirin minal musyrikin, bagi banyak orang musyrik apa? Qatla auladihim, membunuh anak-anak mereka. Siapa? Syuraka'uhum, yaitu serikat-serikat mereka, sekutu-sekutu mereka, berhala-berhala mereka. Yang dimaksud adalah setan ya. Jadi setan berhasil membuat mereka memandang baik
ya, berhasil membuat kebanyakan orang musyrik itu memandang baik, yaitu perbuatan membunuh anak mereka. Ya. Jadi seperti halnya menjadikan indah dalam pandangan orang-orang musyrik itu pembagian korban antara Allah dan berhala seperti yang tadi terangkan. Demikian juga setan berhasil menjadikan ya banyak orang musyrik memandang baik, memandang indah, yaitu perbuatan membunuh anak mereka. Ya, kadang dikubur hidup-hidup atau disembelih, ya, atau disembelih, ya. Itu seperti diterangkan ya di dalam ayat satu tafsir, ya, bahwa mereka itu suka mengubur hidup-hidup anak perempuan karena takut malu, atau punya anak laki-laki ya kadang juga dibunuh karena apa? Karena khawatir jadi fakir, jadi berkurang harta mereka, ya. Atau kadang juga mereka nadarkan untuk Tuhannya, untuk berhalanya, ya, untuk berhalanya. Seperti Abdul Muthalib itu pernah bernadar, ya, salah satu anaknya itu mau dikorbankan. Jadi dalam satu riwayat dikatakan bahwa Abdul Muthalib itu pernah nadar, kalau nanti punya anak 10, salah satunya akan dikorbankan. Nah, pas diundi dari anak-anaknya yang ada itu, ternyata yang kena undian itu Abdullah, anak yang paling disayangi, paling dicintai. Nah, akhirnya Abdul Muthalib ini cari cara gimana nggak jadi dikorbankan. Maka ada yang memberikan saran agar kemudian diganti dengan onta. Disediakan onta 100, terus diundi mana yang nanti akan kena undian. Ternyata pas diundi antara Abdullah dengan 100 ekor onta, maka yang kena undian itu adalah 100 ekor unta. Maka yang disembelih adalah 100 ekor anak unta itu. Sejak saat itu diat saat itu yang diberlakukan adalah 100 ekor unta. Jadi begitulah, ya, kadang dengan mudahnya ya mereka membunuh anaknya, baik laki-laki atau perempuan. Dan itu dianggap sebagai perbuatan yang baik-baik saja, ya, bukan perbuatan buruk. Nah, itu semua adalah ulah perbuatan setan. Setan berhasil membuat sedemikian rupa sehingga perbuatan yang buruk, yang keji, yang kejam itu dianggap sebagai perbuatan baik. Liurduhum untuk membinasakan mereka. Ya. Liurduhum untuk apa? Untuk membinasakan mereka. Dengan cara mereka digelincirkan, ya. Dengan cara mereka digelincirkan, ya, bil irwa, ya. Wal yalbisu alaihim dinahum, dan untuk mengacaukan agama mereka sendiri. Karena aslinya masyarakat Arab saat itu, ya, sebelum akhirnya dirusak, ya, sebelum akhirnya bercampur aduk dengan kesyirikan, mereka itu adalah mengikuti agama Ibrahim. Kemudian datanglah tokoh yang kalau nggak salah namanya Amr bin Luhai. Inilah yang punya peran, atau bisa dikatakan yang pertama kali merubah, ya, mencampur adukkan agama tauhid dengan ini kesyirikan. Makanya dalam satu riwayat Nabi itu pernah menjelaskan, pernah melihat, ya, Amr bin Luhai ini nyeret ususnya dalam neraka. Karena tadi dia yang pertama kali merubah atau mencampur adukkan tauhid dengan kesyirikan di Jazirah Arab itu. Kemudian jadi itu makna daripada tadi, ya, waliyal bisu alaihim dinahum, dan mereka mengacaukan agama mereka sendiri. Walau sya'allahu ma fa'alu, dan kalau Allah menghendaki niscaya, ya, ma fa'alu, mereka tidak akan mengerjakan yang demikian. Ini salah satu bentuk
bentuk tasliyah, bentuk hiburan, ya. Karena semua itu terjadi ya atas kehendak Allah. Kalau Allah menghendaki ya mereka tidak akan bisa melakukan itu, ya. Karena itu ya dibiarkan saja. Rasul itu hanya mengajak, berdakwah, ya. Adapun mereka tetap seperti itu ya itu tadi, walau sya Allah ma fa'alu, sekiranya Allah menghendaki, ya, ma fa'alu, niscaya mereka tidak akan mengerjakannya. Fadharhum wa ma yaftarun, fadharhum wa ma yaftarun, ya, biarkanlah mereka bersama kebohongan yang mereka ada-adakan. Biarkanlah mereka bersama kebohongan yang mereka ada-adakan. Para jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Jadi dari beberapa ayat yang kita baca tadi menjelaskan bahwa ya amal itu nanti akan dibalas, ya, sesuai dengan amal tersebut, ya. Kebaikan akan dibalas kebaikan, keburukan akan dibalas keburukan, ya. Amal soleh akan mendapatkan derajat di dalam surga, sementara amal yang rusak, amal yang maksiat juga akan mendapatkan, ya, balasan, ya, sesuai dengan yang dilakukannya di dalam neraka. Kemudian juga ayat yang kita baca tadi menegaskan tentang ghinallah, ya, tentang maha kayanya Allah, tentang bahwa Allah itu tidak membutuhkan makhluk, tidak membutuhkan ibadahnya makhluk, ya. Ibadahnya makhluk itu ya manfaatnya kembali kepada makhluk itu. Tidak ibadah ya yang rugi ya makhluk itu sendiri, ya. Jadi ghinanya Allah itu mutlak, ya. Ghinanya Allah itu mutlak, ya. Kalau manusia disebut ghina itu tidak hakiki, itu idofi menurut istilah para ulama. Kemudian ayat yang kita baca tadi juga menjelaskan kudrah Allah, kuasa Allah untuk apa? Untuk melenyapkan makhluk, ya, secara keseluruhan. Allah bisa melakukannya, ya, kalau Allah menghendaki, dan Allah bisa menggantinya, ya, dengan yang lebih baik, yang lebih taat. Dan itu tentu punya makna ancaman bagi orang-orang yang tidak taat, ya. Kemudian berikutnya adalah tentang sidqu wa'dillah, tentang janji Allah yang benar, ya, dan Allah itu tidak pernah mengingkari janjinya. Kemudian juga ayat yang kita baca tadi menjelaskan tentang tahdidul musyrikin bil azab, ya, ancaman bagi orang-orang musyrik untuk mendapatkan azab inhum asarru ala syirki wal kufri, jika mereka tetap dalam kesyirikan dan kekufuran, ya. Seperti yang tadi dijelaskan, ya, i'malu ala makanatikum inni amil fasawfa ta'lamuna man takunu lahu aqibatud dar, ya, ila akhirih. Kemudian yang berikutnya adalah hurmatul ibtida' fid din, ya, haramnya membuat-buat aturan di dalam agama yang tidak disyariatkan, ya. Apalagi kemudian dia mengatakan ini dari Allah padahal Allah tidak mensyariatkan, ya. Itu haram, itu tidak boleh. Kemudian tadi juga disebutkan tentang pembunuhan yang dilakukan oleh masyarakat jahiliyah, ya, hanya karena punya anak perempuan, ya, malu, merasa malu, atau punya anak laki-laki, khawatir nanti rezekinya berkurang, gitu, ya. Nah, ini adalah perbuatan jahiliyah, dan di zaman sekarang ya tidak menutup kemungkinan ada yang melakukan yang serupa meskipun bentuknya beda, ya. Tidak boleh, ya, membunuh seseorang tanpa sebab, termasuk membunuh bayi tidak boleh, ya, tidak boleh. Para hadirin sekalian, mudah-mudahan apa yang kita bahas pada kesempatan malam hari ini memberikan faedah dan manfaat, mengokohkan iman Islam kita, dan juga membuat semakin kita komitmen dengan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin bahwa apa yang ditetapkan oleh Allah itu akan mengantarkan kepada kebaikan dunia maupun akhirat. Mudah-mudahan Allah berikan keistiqomahan kepada kita semuanya dalam iman dan Islam, ya. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.